tahun ajaran baru sudah berlangsung sejak Juli, dan bahkan pembelajaran daring sudah berlangsung sejak pandemi COVID-19. Dari kondisi itu kita bisa lihat sebetulnya persoalannya tidak hanya sekedar dalam konteks orang tua tidak punya pulsa, tapi memang sarana prasarana yang tidak memadai dari pihak sekolah, infrastruktur juga ya terkait dengan sinyal di masing-masing daerah berbeda, termasuk juga kemampuan siswa masing-masing juga tidak bisa dikatakan sama. Kalau basis datanya didasarkan pada basis data sekolah negeri, saya ingin bertanya kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, kepada anggota DPR RI Komisi 10 yang mendukung upaya ini, apakah semua siswa di sekolah negeri saja misalnya, mereka membutuhkan atau dianggap tidak mampu? Saya pikir ada siswa lain dari keluarga yang mampu yang juga terdaftar di sekolah negeri. Jadi tidak semua siswa di sekolah negeri itu adalah siswa yang tidak mampu. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, ya ada sebagian orang tua yang masih mampu untuk memberikan kuota pulsa mendukung pembelajaran daring yang dilakukan oleh pihak sekolah. Di Jakarta misalnya ada banyak sekolah-sekolah yang bahkan masih ada beberapa sekolah yang dikatakan daerah sini sekolahnya banyak diisi oleh anak-anak dari keluarga berada, begitu, digantungkan dengan daerahnya karena kan sekarang sistemnya sistem zonasi. Tapi ya harus diakui memang ada juga siswa yang benar-benar tidak mampu. Saya pernah cerita ada orang tua siswa dari sekolah negeri yang harus pinjam uang dan bahkan juga harus pinjam handphone kepada tetangganya untuk bisa mendukung pembelajaran anaknya. Nah sekarang bantuan pulsa, apakah semua siswa yang tidak mampu dipastikan mereka punya handphone? Pihak sekolah mendaftarkan nomor handphone disesuaikan dengan daftar yang memang sudah diisi oleh pihak sekolah di Dapodik. Ya, bagaimana cara untuk bisa memastikan bahwa nomor handphone itu adalah benar-benar nomor dari siswa dan pemegang nomor itu memang memegang handphone. Ini mudah-mudahan KPK, BPK bisa secara serius memastikan penyaluran dana ini benar-benar tepat sasaran. Ya karena bisa jadi ada banyak warga miskin yang tidak punya handphone. Dan ada keluarga yang punya anak lebih dari satu, tapi punya handphonenya satu. Dan sangat mungkin nomor itu yang didaftarkan baik oleh kakaknya dan juga oleh adiknya. Kita tidak bisa melakukan verifikasi secara jauh ya karena waktu yang sangat singkat dan begitu besarnya sasaran dari penerima bantuan ini. Hal lain yang saya ingin katakan bahwa bagaimana dengan mereka yang memang selama ini berada di daerah-daerah blank spot dengan sinyal yang sangat terbatas. Ini infrastruktur digital di tanah air ini belum merata. Kemarin ada cerita anak harus pergi ke tempat yang lebih tinggi, ada yang belajar di pinggir jalan, begitu, karena tidak ada sinyal di kampungnya. Lalu apakah mereka mendapatkan bantuan kuota pulsa? Nah kalau punya bantuan kuota pulsa tapi nggak ada sinyalnya buat apa? Justru bantuan bagi mereka itu tidak hanya sekedar bantuan buat pulsa, karena tidak menjawab persoalan mereka. Saya sering katakan bahwa PJJ ini tidak hanya sekedar bicara tentang pembelajaran daring, tapi ada komponen-komponen lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelayanan pendidikan. Buku-buku, modul yang dicetak dan dikirimkan langsung bagi mereka supaya bisa belajar mandiri, dan itu yang harusnya juga bisa disokong. Ini nampaknya kalau ceritanya membagi kuota, pemerintah hanya pro dengan 7,2 triliun rupiah itu
bagi para siswa yang punya handphone dan bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang memang selama ini tidak bermasalah dengan internet. Sangat tidak adil justru daerah-daerah yang selama ini tidak teraliri internet itu masuk pada daerah-daerah tertinggal, terluar, tidak terperhatikan. Nah, justru itu yang harusnya bantuan itu menyisir dari mereka-mereka yang selama ini sangat termarginalkan. Ya, sekarang bantuan kuota pulsa. Hal lain yang juga dipertanyakan, apakah semua siswa di Indonesia dipastikan atau hanya sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta. Saya ingin mudah-mudahan ada sahabat nanti yang bisa memberikan informasi begitu kan, untuk juga menjadi masukan dari pengambil kebijakan, karena jumlah anak luar biasa banyak dengan jumlah sekolah yang banyak. Artinya 7,2 sebetulnya hanya diperuntukkan bagi beberapa siswa saja. Ini jelas kebijakan yang akan membuat sebagian anak merasa diasingkan. Kebijakan yang diskriminatif, kebijakan yang tidak berkeadilan. Ya memang populer, bahkan DPR menyetujui, tertangan dengan gagasan yang disampaikan itu, karena ini juga ada dorongan dari parlemen ya, bahwa menteri harus mengucurkan anggaran untuk kuota pulsa karena ada banyak konstituen yang merasa terbebani dengan pembelajaran daring, dan itu diwujudkan. Kembali ke bicara tentang satu nomor digunakan oleh 3 atau 2 orang dalam satu keluarga, itu sangat mungkin ada banyak ya keluarga miskin ya atau menengah sekalipun begitu kan yang tidak punya perangkat satu siswa satu handphone. Hal yang lebih mirisnya lagi, kalau berbicara tentang bantuan kuota itu hanya ditujukan bagi mereka yang terdaftar di Dapodi, lalu bagaimana dengan anak-anak lain yang berada di zona merah yang selama ini mereka mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah, sama sekali bagi mereka itu belum ada perhatian dan bantuan apapun. Yang padahal kalau kita menyimak dari kondisi real yang sebetulnya bantuan-bantuan itu kan untuk mereka yang benar-benar miskin. Tapi yang benar-benar miskin itulah yang tidak terperhatikan. Harus disadari bahwa memang mereka-mereka yang termarginalkan itu suaranya sunyi. Mereka bingung untuk bersuara kemana, menyampaikan pendapat kemana, karena banyak keterbatasan dan ya mereka selama ini termarginalkan. Jadi kalau suara-suara mereka tidak sekencang yang meneriakan soal bantuan pulsa, padahal mereka selama ini ya mereka yang berteriak bantuan pulsa kan mereka yang punya handphone. Boleh lah kalau hari ini memang yang punya handphone itu tidak selamanya semuanya orang mampu. Tetapi yang benar-benar miskin itu sama sekali nggak punya. Saya lihat memang ada beberapa sekolah yang membuat sebuah charity untuk membantu siswa yang tidak memiliki handphone, tapi apakah semua sekolah melakukan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab secara gamblang oleh Mas Menteri Nadiem Makarim dan jajarannya. 7,2 triliun rupiah itu bukan angka yang sedikit. Dan sangat disayangkan kalau kebijakan dengan anggaran yang begitu besar hanya dikucurkan bagi sebagian golongan masyarakat, dan itu bukan dalam semangat mewujudkan misi membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran. Karena yang di pinggir-pinggir itu jelas belum tersentuh dan belum ada bantuan apa.